Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada yang saya hormati, saya pada kesempatan ini tentu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa kembali berjumpa dengan para pemirsa melalui media ini. Kita berharap semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita diselamatkan dari pandemi COVID-19. Kita semuanya terus berjuang, berikhtiar semaksimal mungkin untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan kita senantiasa menerapkan 5M, yaitu yang pertama, kita senantiasa memakai masker ketika kita keluar rumah ataupun ketika kita sedang berinteraksi dengan yang lain. Yang kedua, kita senantiasa untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, membatasi mobilitas. Dan yang kelima, menghindari kerumunan. Dan selain itu juga sebagai orang yang beriman kita terus berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita bercermin dari wabah COVID-19 ini, bahwa di hari-hari jalanan kota Jakarta semakin hari terlihat sepi. Bahkan diramaikan dengan suara-suara ambulan yang tak henti hampir setiap jam sekali. Terkadang nampak jelas satu mobil ambulan membawa lebih dari satu peti jenazah. Bahkan ada jenazah yang dibawa menggunakan truk ataupun mobil dinas perhubungan yang dirubah menjadi ambulan. Mobil polisi masuk ke perkantoran melakukan patroli, pemakaian masker, dan penerapan protokol kesehatan. Bahwa pakai masker merupakan harga mati. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, antrian di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan semakin panjang dengan antrian di tempat pemakaman. Pun demikian antrian pembelian pengisian oksigen sama banyaknya dengan antrian di apotek yang membeli obat. Antrian juga terjadi di tempat vaksinasi. Kita perhatikan video foto antrian tersebut bertebaran menghiasi layar media cetak, media elektronik, dan media sosial. Di gang-gang kampung banyak bertebaran bendera kuning sebagai tanda ada warga yang wafat. Hingga akhirnya banyak gang di kampung yang dipasang portal 24 jam untuk membatasi aktivitas warga. Sepanduk ajakan memenuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan ajakan-ajakan agar kita tetap ada di rumah itu begitu digencarkan secara masif. Di grup WhatsApp bertebaran informasi ucapan flyer duka cita beserta dengan doa-doa yang dipanjatkan. Di ranah virtual tak hanya diisi dengan pembelajaran jarak jauh, tausiah ataupun pelatihan ataupun rapat, tetapi juga di WhatsApp kita juga diisi dengan takziah secara virtual. Bahkan ada yang dilakukan secara live sambil menayangkan kondisi jenazah saat disolatkan dengan protokol kesehatan, dimasukkan ke ambulan dan dimakamkan tanpa ada keluarga ataupun teman yang mendampinginya. Atau bahkan seorang suami harus rela dan ikhlas melepasnya hanya dengan memandang peti jenazah istrinya.
Itulah para pemirsa yang dimuliakan Allah, gambaran hari-hari ini, kondisi kita sebagai warga bangsa. Kecemasan dan kesedihan melanda kehidupan masyarakat, namun optimisme dan juga kita senantiasa punya harapan seiring dengan tingkat kesembuhan pasien yang cukup tinggi, dan sehingga melahirkan kepercayaan diri kita untuk bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Pemerintah juga tak tinggal diam. Keputusan untuk menerapkan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali diberlakukan dari mulai 3 Juli 2021 sampai 2020 dan diperpanjang lagi sampai tanggal 2 Agustus. Tentu saja dengan segala konsekuensinya. Bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak juga diberikan. Semua itu demi keselamatan bersama, demi keselamatan bangsa, demi keselamatan warga bangsa Indonesia. Kebijakan itu membatasi sebagian daripada kegiatan masyarakat pada tingkat yang bersifat mikro. PPKM dilaksanakan per daerah yang mengalami lonjakan tinggi kasus COVID-19. Tingkat penyebaran kasusnya dilihat pada tingkat RT, RW dari jumlah rumah yang terpapar pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas diperluas ke zona orange dan juga yang berisiko tinggi, sedang dan sebelumnya hanya pada zona merah saja. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi PPKM ini memang melibatkan berbagai elemen masyarakat di tingkat bawah. Mulai dari ketua RT, kepala desa ataupun lurah, bahkan sampai kepada kepala negara. Dengan kondisi yang demikian tentunya tidak ada cara lain kecuali kita semuanya harus mentaati kebijakan PPKM dengan penuh kesungguhan sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di samping itu kita perlu melakukan muhasabah, berdoa memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar wabah ini segera berlalu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, muhasabah itu berasal dari kata bahasa Arab hasiba yahsabu hisaban, yang secara etimologi memiliki arti melakukan perhitungan. Sedangkan menurut terminologi Islam, muhasabah memiliki arti supaya seorang dalam melakukan evaluasi diri terhadap kebaikan ataupun keburukan yang pernah dia lakukan. Oleh karena itu, saat pada diberlakukannya PPKM darurat seperti sekarang ini, merupakan langkah yang tepat untuk melakukan refleksi diri, mengevaluasi perilaku kita selama ini, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, terhadap tetangga, rekan kerja, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Apakah kehadiran kita di tengah-tengah mereka telah menebarkan manfaat dan energi positif bagi sesama kita? Apakah kita telah benar-benar menjalankan amanat Allah dalam kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya? Para pemirsa yang dimuliakan Allah, memang melakukan muhasabah adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi muhasabah ini harus kita lakukan sebagai implementasi daripada keimanan kita. Wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka di antara konsekuensi keimanan kita adalah kita harus selalu mengevaluasi diri kita, muhasabah diri. Muhasabah dapat kita lakukan sendiri maupun bersama keluarga di rumah kita masing-masing.
Muhasabah juga dapat kita lakukan dengan melihat sekeliling kita, sebagaimana disimbolkan dengan salam untuk mengakhiri sholat, yaitu bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Peluang untuk itu terbentang di depan mata kita. Ketika kita mendengar dan menyaksikan betapa wabah COVID-19 ini banyak memberikan dampak, baik itu dampak ekonomi, dampak pendidikan, dampak kesehatan. Banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita menganggur karena diputuskan kerjanya atau disebut dengan pemutusan hubungan kerja. Ada yang kena PHK, ada yang dirumahkan, yang usaha menjadi sepi, maupun yang sakit terpapar juga hingga ajal menjemput. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di tengah-tengah pandemi wabah COVID-19 yang belum berakhir ini, dan kita juga belum tahu kapan berakhirnya, mari kita sama-sama untuk menundukkan hati kita dengan mengenagahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera berlalu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita kaum yang beriman, bahwa wabah ini adalah bagian daripada musibah yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita hadapi dengan keimanan pula. Kita hadapi dengan kesabaran, agar kita tidak muncul persepsi ataupun sikap yang keliru. Seorang muslim ataupun seorang mukmin wajib mengimani bahwa tak ada satupun musibah yang dia alami melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah kita semuanya bertawakal. Dan orang-orang yang beriman harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan apa yang dia minta, apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sebagai seorang mukmin kita wajib memahami bahwa sepanjang kehidupan di dunia ini dia akan selalu mendapatkan berbagai macam ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin." Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang yang beriman, dia bersabar, ia bersih dari segala dosa karena kesabarannya, karena menanggung berbagai ujian, karena sesungguhnya seseorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Artinya bahwa
bisa jadi ujian ataupun wabah yang menimpa kita ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar kita mengevaluasi diri, introspeksi diri dari segala perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Karena andaikan kita bersabar atas musibah, atas ujian yang Allah timpakan kepada kita, maka musibah itu akan menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Imam Turmuzi. Juga sebagai orang yang beriman kita harus rela dan ridho. Juga kita seorang yang beriman diperintahkan untuk melakukan muhasabah. Umat wajib muhasabah atas kemungkinan dosa-dosa yang dilakukan yang menyebabkan datangnya bencana. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita agar kita sadar terhadap apa yang selama ini yang kita lakukan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musibah apa saja yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah selalu membentangkan daripada pintu-pintu magfirah untuk hamba-hambanya yang mau memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu sangat senang ketika hamba-hambanya melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar atas segala dosa-dosanya. Apakah dosa kepada sesamanya, dosa-dosa kepada kedua orang tua, ataupun juga dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik manusia itu adalah bukanlah orang yang suci dari dosa-dosa. Karena tidak ada manusianya yang bersih suci dari dosa. Tidak ada. Kullu bani Adam khotoun. Setiap bani Adam itu, setiap manusia itu pasti dia pernah melakukan kesalahan. Pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah at-tawwabina. Mereka yang menyadari atas kesalahannya. Mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan betapa bahagianya seseorang ketika datang di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di yaumul hisab nanti buku catatan amalnya dipenuhi dengan istighfar, dipenuhi dengan permohonan ampun, pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua lembaran-lembaran bukunya dipenuhi dengan istighfar. Maka dia berbahagialah, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tidak ada lagi dosa-dosa dia yang terlihat, karena tertutupi dan ditutupi dengan istighfar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan kepada kita semuanya dengan datangnya wabah ini agar kita memperbaiki amal kita. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itulah yang Rasulullah SAW selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita juga agar selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala wa husni ibadatik, dan selalu memperbaiki daripada amal kebaikan kita, amal perbuatan kita. Kenapa? Karena amal soleh akan mampu menutupi kesalahan-kesalahan kita. Wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap kita berbuat salah, setiap kita berbuat dosa dengan melakukan kebaikan-kebaikan.
Karena kebaikan itu akan mampu menutupi dosa-dosa yang kita lakukan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semuanya begitu sangat yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang kita ikhtiarkan melalui ikhtiar lahiriah kita, ikhtiar batiniah kita, maka pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kemungkaran itu sudah merajalela. Lalu datanglah bencana yang juga menimpa orang-orang yang soleh. Selama pandemi ini dilaporkan hampir 600 ulama yang wafat karena wabah COVID-19. Dan ini adalah merupakan sebuah musibah yang sangat besar. Ketika ada satu orang ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selain kita berikhtiar mengerahkan kemampuan teknologi kita, kemampuan para dokter, para tenaga kesehatan, obat-obatan, dan juga kaum muslimin, kita semuanya agar terus banyak melakukan zikir kepada Allah, melakukan taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya selalu beroptimis. Kita semuanya selalu berharap bahwa pandemi ini akan segera sirna, akan segera berakhir dengan ikhtiar-ikhtiar yang optimal kita. Mari kita sama-sama untuk senantiasa menumbuhkan rasa kesadaran pada diri kita. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam bentuk ajakan kepada kita. Ada yang melalui surat edaran, ada yang melalui instruksi, ada yang melalui keputusan. Menteri Agama mengeluarkan surat edaran dari mulai surat edaran nomor 16, surat edaran nomor 17, surat edaran nomor 20, yang semuanya itu dalam upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Instruksi Menteri Dalam Negeri, keputusan gubernur, tausiah Majelis Ulama, tausiah Dewan Masjid Indonesia yang mengajak kepada kita semuanya agar kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Sekarang ini, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pak Anies, beliau mengatakan rumah sakit sudah pada penuh. Dan ini adalah merupakan sebuah keprihatinan seorang pemimpin. Bagaimana kalau kita tidak ikut bersama-sama, ikut sama-sama prihatin. Jadi keprihatinan kita adalah dengan cara kita mengikuti protokol kesehatan. 5M ini tetap kita jaga. Kita terus berdoa, kita terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak perlu lagi banyak berdebat tentang masalah diberlakukannya PPKM ini. Karena pemerintah melakukan keputusan ini dengan begitu sangat berat hati, dengan penuh pertimbangan demi pertimbangan. Dan semua itu
dilakukan untuk kepentingan rakyatnya. Semua itu untuk kemaslahatan masyarakat. Semua itu untuk keselamatan masyarakat. Masya Allah, bagaimana kita merasa sedihnya. Keluarga kita, mungkin kita sendiri, saudara-saudara kita yang sudah menunggu bertahun-tahun ingin menunaikan ibadah haji. Tetapi pemerintah memutuskan untuk menundanya. Itu semua karena pemerintah lebih mementingkan keselamatan daripada jamaahnya. Jadi bukan kemudian kita semuanya menyebar berita-berita yang tidak pas. Berita-berita hoax yang membuat umat menjadi bingung. Maka ketika pemerintah memberikan dan mengeluarkan sebuah keputusan, itu sudah berdasarkan pertimbangan demi pertimbangan. Untuk kita semuanya. Mari kita sama-sama untuk terus bagaimana kita semuanya untuk bersabar. Karena kesabaran ini yang akan mengangkat daripada kekuatan kita. Ketika seseorang mengembalikannya semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk daripada kesabaran. Idza asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah bentuk daripada kesabaran. Seseorang yang sabar itu adalah ketika ia mendapatkan musibah, maka ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukankah kita semuanya adalah datang dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala cepat ataupun lambat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah kepastian yang kita tidak bisa lari daripadanya. Kita tidak bisa ngumpat-ngumpat kemana. Ketika ajal sudah datang, maka ajal itu pasti datang. Dan kita semuanya tidak bisa menunda. Kita semuanya tidak bisa juga memajukannya. Semua itu adalah atas takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun, yang menjadi permasalahan kita adalah apakah ketika kita dipanggil sama Allah dalam keadaan taat kepada Allah. Sebagian daripada bentuk ketaatan kepada Allah adalah juga kita mentaati aturan pemerintah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati aturan-aturan pemerintah. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kamu. Pemerintah. Ya. Jadi pemerintah yang sekarang memimpin kita harus kita ikuti. Karena kalau kita tidak mengikuti pemerintah, apa artinya juga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggapnya kita sedang mentaati Allah, tapi sementara juga kita mengingkari perintah-perintah yang lainnya. Jadi inilah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk ikhtiar bersama. Seoptimal mungkin kita dukung, kita bantu pemerintah kita yang juga sedang berjuang untuk segera keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dengan meminta kepada kita untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dan juga termasuk kesadaran untuk mau divaksin. Vaksinasi. Kita jangan percaya dengan berita-berita hoax. Kalau vaksinasi itu adalah akan menyebabkan hal-hal yang negatif. Para pemirsa, tidak mungkin. Kalau ada, memang mungkin ada orang yang wafat setelah vaksin, itu hanya kebetulan saja. Karena sudah puluhan juta orang yang sudah divaksin. Dan hanya 1-2 orang yang terjadi kasus. Dan itu pun adalah mungkin ya memang pada saat itulah ajalnya sedang ada di situ. Jadi janganlah kita menyalahkan vaksinnya.
Karena masalah kematian adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Kematian itu ada yang disebabkan karena sakit, ada yang disebabkan karena yang lainnya. Tapi pada intinya, ketika ajal itu sudah datang, maka pasti itu datang dan kita tidak bisa menolaknya. Namun jangan sampai ajal datang kepada kita sedang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sedang taat kepada Allah. Banyak sekarang ini ya orang yang memperdebatkan tentang penerapan PPKM darurat, PPKM level 4 sekarang ini, yang kemudian meniadakan Jumatan diganti dengan sholat duhur dan sebagainya. Bahkan sholat Idul Adha lebih dioptimalkan di rumah. Ya, sebenarnya ini adalah bagian daripada bagaimana kita mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati ulil amri itu menjadi satu kesatuan. Jadi kita tidak boleh sepotong-potong taat kepada Allah. Mentaati pemerintah itu sama dengan taat kepada, karena Allah yang memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah. Mentaati pemerintah itu sama dengan kita taat kepada Rasul, karena Rasul yang memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah. Ya, jadi janganlah kita menjadi penyebar hoax yang membuat orang-orang awam itu menjadi bingung. Sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah memutuskan sesuatu kebijakan itu untuk kepentingan rakyatnya. Ya, sampai terjadi ketika Menteri Agama menunda pemberangkatan haji, wah di mana-mana. Setelah itu baru mereka sadar kalau di Saudi itu ternyata tidak ada orang di luar Saudi yang melakukan ibadah haji. 60.000 yang menunaikan ibadah haji tahun ini, itulah hanya orang-orang yang sudah bermukim di sekitar Saudi. Jadi mereka baru sadar. Jadi tidak bisa kita memaksakan, apalagi perkara haji itu adalah melibatkan banyak pihak. Bukan otoritas semata-mata kita. Ya ini para pemirsa, bahwa apapun yang diputuskan pemerintah adalah untuk kebaikan kita. Ya, untuk kebaikan. Apalagi Majelis Ulama, Dewan Masjid udah terus-terusan dengan secara masif mengajak kita semuanya agar menghindari kerumunan dan juga membatasi mobilitas. Agar kita apa? Karena dengan kita semakin disiplin terhadap protokol kesehatan, maka akan semakin sukses pula PPKM yang diterapkan oleh pemerintah. Semakin efektif PPKM diterapkan oleh pemerintah, karena kesadaran dan ketaatan kita sebagai masyarakat, akan semakin cepat juga berakhir dan berlalunya COVID-19 ini. Sehingga kita ini sudah betul-betul kita sangat mengharapkan anak-anak kembali ke sekolah. Kita juga kembali hidup bebas. Itu semuanya itu adalah kembali kepada kita. Sepanjang kita tidak disiplin terhadap protokol kesehatan, sepanjang itu pula kita tidak bisa bagaimana dan kapan COVID-19 ini akan segera berakhir. Artinya bahwa COVID itu ditentukan oleh kita semuanya. Jadi kita sadar, kita sabar, dan kita taat, kita patuh, maka insya Allah COVID akan segera berlalu. Terus kita jangan henti-hentinya berdoa, memohon, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari rumah kita. Setiap malam Jumat, Majelis Ulama Indonesia Masjid di Jakarta itu bersama-sama melakukan khatmul Quran berjamaah dari rumah masing-masing secara virtual. Ya, itu kan sama ikhtiar kita. Jadi ikhtiar lahirnya kita menjaga protokol kesehatan 5M. Ikhtiar batinnya adalah kita semakin dekat berdoa kepada Allah. Walaupun dari rumah kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena ketika kita ini menjaga daripada penyebaran virus COVID-19 untuk kita tidak berangkat ke masjid, itu sesungguhnya kita mendapatkan pahala ganda.
jangan dibilang kita orang itu yang di rumah orang munafik. Ya, karena itu kan hanya Allah yang tahu. Ya. Kenapa? Karena dengan menghindari atau kita juga tidak ingin menyebarkan penyakit kepada orang lain, itu kan udah sebuah pahala. Menyelamatkan orang lain itu adalah ibadah. Dan ibadah bisa dilakukan di rumah kita. Ya, jadi tetap aja kita ini berdoa dari rumah, ibadah dari rumah, tapi hati kita mah tetap selalu terpaut dengan masjid. Makanya karena kita pengen segera kembali ke masjid, maka kita ikuti peraturan atau ketetapan yang oleh pemerintah ditetapkan oleh kita semuanya. Saya kira ini saja para pemirsa yang saya hormati, yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan kita semuanya tentu selalu optimis, insya Allah. Dan alhamdulillah nih belakangan ini udah mulai landai ini ya. Biasanya itu di masjid dekat rumah saya itu sehari bisa 2-3 kali yang mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Bahkan hari ini saya belum mendengar yang mengumumkan inna lillahi ya. Mudah-mudahan ini juga merupakan merupakan kabar yang baik ya. Dan insya Allah ya, mudah-mudahan sekali lagi PPKM ini tidak harus diperpanjang lagi begitu ya. Sampai 2 Agustus ini kita bisa kembali bebas, tapi tetap walaupun demikian kita menjaga protokol kesehatan demi untuk keselamatan diri kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian, terima kasih. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.